Visi Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan di desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat para aktor pertama, Bapak dalam hal ini diwakili oleh Mas Jody dan Mas Idris, Mas Bidi, dan yang kami hormati teman-teman Sekdes, Kaur Keuangan dan operator Sisdes. Pertama dan utama, mari kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada sore hari ini kita bisa berkumpul di aula Rita Kecamatan Batu dalam rangka sosialisasi perpajakan. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di awal kiamat nanti kita mendapatkan syafaat amin amin ya rabbal alamin. Lupa tadi yang kami hormati juga teman-teman pendamping desa dan pendamping lokal desa. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf yang sebesar-besarnya beliau Bapak Camat tidak bisa hadir secara pribadi di ruangan ini, kebetulan ada tamu sehingga kita berbagi waktu. Mungkin nanti kalau memang masih ada kesempatan waktu bisa menyampaikan beberapa hal, karena kita berbagi waktu kok nanti hujan dan kayaknya hujan sudah di depan mata. Jadi kami berharap acara sore hari ini dari kegalauan saya, dari kegalauan Pak Camat juga, karena di mana beberapa waktu yang lalu Pak Kades dengan teman-teman bendahara desa diundang di kantor KPP Pratama, yang mana notabene Batu Raden menjadi 4 kecamatan yang terendah dalam penerapan perpajakan, terutama PPN dengan PPH-nya. Nah, kami berharap sore hari ini teman-teman semuanya, termasuk diri saya, sehingga ada satu komitmen mana yang boleh,
mana yang tidak, mana yang dipungut dan mana yang tidak dipungut. Karena selama ini kita menemukan hal-hal yang mungkin kaitannya dengan pemotongan pajak jasa, utamanya jasa pemeliharaan, baik pemeliharaan kantor maupun pemeliharaan kendaraan, kadang-kadang sok ketriwale kadang-kadang karena sok notane pemeliharaan kendaraan biasanya gabung dengan Cepepa. Tapi karena biasa orang itu pajak, apa karena memang apa sehingga kadang-kadang secara tidak langsung ada beberapa desa yang kelihatan ini belum dipotong pajak. Sehingga kami berharap ini nanti kita maksimalkan. Tadi saya sudah pesan sama Udin Bakri, mungkin acaranya lebih banyak dibalik lah ini yang biasanya materinya 70%, nanti dibalik sing materinya 70%, sing 70% kita diskusi, sehingga banyak hal yang mungkin sudah di-share di grup agar supaya diinventarisir permasalahan yang dihadapi oleh panjenengan. Jadi saya berharap betul-betul momen ini dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena kebetulan Pak Budi bilang Pak Tri ini kebetulan kami juga masih bingung mungkin sih anggar PTKP perangkat hormon PPKD ini ana sing mungut PPh 21, ana sing ora gitu. Terus honornya tunjangannya BPD, ana sing mungut, ana sing ora. Yang harus menghentikan, yang juga urung paham. Ana sing wis, yang wis anu wis potong iki begitu. Sehingga kami berharap kembali lagi berharap satu pemahaman yang dimaksud dengan hal-hal yang sering terjadi. Uang saku ana sing motong, ana sing ora. Padahal menurut penjelasan angger uang saku sing ora dipungut, PPh pasal 21 nya adalah yang melekat dengan SPPD. Itu pengantar dari kami. Mudah-mudahan nanti semua bisa satu pemahaman, dan tadi sudah termaktub dengan teman-teman dari KPP Pratama bahwa acara hari ini yang utama kaitannya dengan perpajakan, yang kedua kaitannya dengan Siskudes. Saya kira Siskudes orang suwe dan bagaimana, karena dari inventarisir ada teman-teman banyak yang tidak membawa laptop, hanya bawa berarti saja, kayaknya harus terampil begitu, sehingga kayaknya tidak banyak diskusi yang panjang. Itu pengantar kami, dan marilah kita buka acara sore pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu sebenarnya kami serahkan kepada tim dari kantor KPP Pratama Purwokerto. Waktu dan tempat kami dipersilakan membawa. Bismillahirrahmanirrahim. Bunga mawar, bunga melati. Ke Purwosari beli bawang. Ya Purwosari. Dari desa Purwosari. Ada bawang di sana, Bu? Ada. Harganya gimana harganya? Adanya di pasar. Siap. Ya, Bapak Ibu yang baik hati, selamat siang dan salam sayang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentunya yang terhormat kami ucapkan pada Bapak Pak Usman dari Kecamatan Batu Raden, kemudian
Bapak dan Ibu Sekretaris Desa dan juga kaum keuangan desa dan juga ada pendamping desa, operator Siskaudes juga Kecamatan Baturaden. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah di siang hari ini di suasana yang mendung. Sudah makan siang semua Bapak Ibu? Oh, belum gimana nih Pak? Yang belum buat SKPM Pak. Yang biasanya mungkin waktunya istirahat ya, biasanya lagi ngantuk-ngantuknya jam segini ya Bapak Ibu ya. Kita alhamdulillah bisa bertemu di sini di Aula Kecamatan Baturaden, dan kami dari KPP Pratama Purwokerto menyampaikan salam juga dari Kepala KPP Pratama Purwokerto dan juga dari kasih pelayanan kami kepada Bapak Ibu sekalian, apresiasi yang setinggi-tingginya karena alhamdulillah Bapak Ibu di sini telah menunjukkan niatnya dan juga telah menunjukkan keinginan untuk bisa belajar bersama. Kami pun belajar bersama karena kan yang selama ini praktek sehari-hari adalah Bapak Ibu ya. Kami biasanya hanya menyampaikan teori saja terkait dengan perpajakan. Alhamdulillah berarti ada keinginan untuk bisa menjadi lebih baik lagi dalam menjalankan tugas. Dan tentunya selalu saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian dari desa, dari kecamatan, terima kasih banyak karena Bapak Ibu telah membantu kami sesuai dengan yang sudah ditunjuk oleh Menteri Keuangan, oleh pemerintah. Kan memang Bapak Ibu sebagai instansi pemerintah desa ditunjuk untuk membantu kami turut serta memungut pajak dari rekanan yang tentunya akan berimbas kepada penerimaan negara. Dengan penerimaan negara yang semakin baik, tentu bisa nanti disalurkan lagi kepada daerah, kepada desa, digunakan untuk kebaikan bersama, untuk kemanfaatan bersama. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak saya ucapkan. Ya. Mohon izin memperkenalkan diri karena tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah sayang, pinjam 100. Ya. Mohon izin, nama saya Dodi Eko Suwito, biasa dipanggil Dodi, asalnya dari Cilacap, Cimanggu, dan saya bertugas sebagai penyuluh di KPP Pratama Purwokerto. Mungkin Bapak Ibu yang pernah main ke KPP Pratama Purwokerto, ada bagian konsultasi, bisa bertemu dengan saya dan juga rekan-rekan saya yang lain. Dan pada kesempatan kali ini saya juga hadir bersama rekan saya, Mas Widi Prasetyo. Mas Widi asalnya dari Jember. Nah, pada kesempatan kali ini tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Usman, sebetulnya kan Bapak Ibu sudah diundang ya ke kantor kami pada saat itu ya, bulan November ya kalau tidak salah ya. Ya, bulan November atau bulan Oktober saya lupa. Oke, sudah diundang ke kantor kami. Pada saat itu juga diawali dengan penyampaian materi terlebih dahulu. Dipercepat waktunya karena memang ada juga bagian dari pengawasan yang mau menyampaikan monitoring dan evaluasi terkait tadi penyerapan anggaran dan juga terkait dengan pengenaan pajak yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Sehingga pada saat itu materinya disampaikan cepat, terbatas, dan juga mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau bertanya jadi tidak sempat bertanya karena dibatasi. Nah, pada kesempatan kali ini seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Usman, dipersilakan kepada Bapak Ibu yang mau berdiskusi, kita belajar bersama, kita mengulik bersama terkait dengan pemungutan pajak ya. Oke. Mau langsung tanya jawab mungkin Bapak Ibu. Jadi pada intinya ya Bapak Ibu sekalian, sini kan instansi pemerintah itu dibagi menjadi pusat, daerah, desa. Ya, pemerintah desa. Bapak Ibu di sini sebagai pemerintah desa. NPWP-nya kan sekarang sudah pakai NPWP desa semua ya, nggak ada yang pakai bendahara pengeluaran gitu, nggak ada ya, sudah pakai desa semua. Sehingga hal ini melekatnya pada instansi lagi, pada instansi, bukan melekat pada pribadi bendahara. Ya, jadi tanggung jawabnya tentu ada di pucuk tertinggi dari instansi tersebut, yaitu kepala desa, yang dalam hal ini administrasinya dibantu oleh sekretaris desa dan juga kepala urusan keuangan desa. Ya, jadi melekatnya bukan lagi ke pribadi bendahara, tapi sudah melekat ke instansi. Jadi apabila ada kurang pungut, tidak disetor juga kurang setor, maka tanggung jawabnya ada di instansi pemerintah desa, itu di kepala desa. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada intinya di sini kan Bapak Ibu sudah mendapatkan APBD, sudah ada dana desa, di mana dana desa tersebut tadi Bapak Ibu sudah ditunjuk oleh Menteri Keuangan, oleh pemerintah untuk membantu kami untuk memungut pajak dari transaksi belanja yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian.
belanja apapun, belanja jasa, belanja barang, belanja orang pribadi, jasa konstruksi dan sebagainya, kalau memang di dalamnya ada objek pajaknya, maka Bapak Ibu berkewajiban untuk memungut pajak. Setelah dipungut, kewajibannya jangan lupa untuk disetorkan. Yang menjadi perhatian kita pada kesempatan kali ini adalah jangan sampai yang sudah dipungut itu terlalu lama disetorkan ke negaranya. Ya, bahkan sesuai dengan ketentuan harusnya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya pajak yang sudah dipotong atau dipungut Bapak Ibu itu sudah harus disetorkan ke negara. Paling lambat tanggal 10. Jadi misalnya ini bulan Desember, semua pajak-pajak yang Bapak Ibu dipungut di bulan Desember paling lambat disetor harusnya 10 Januari. Jangan sampai baru setahun atau berapa bulan disetorkan, nanti uangnya sudah nggak ada, takutnya seperti itu ya. Nah, maka itu yang kewajibannya tadi, memungut atau memotong Bapak Ibu sudah ya, kemudian menyetorkan jangan lupa ya, disetorkan ke negara. Kemudian yang terakhir adalah melaporkan. Mungkin Bapak Ibu untuk pada kesempatan kali ini belum lebih lanjut ke melaporkan ya. Nanti suatu saat mungkin ada bimtek tentang pelaporan dan report unifikasi Pak, biar kita bisa sekalian sama kewajibannya semua dilaksanakan, nggak cuma sampai setor tapi sampai lapor juga. Seperti kemarin dari Kecamatan Purwojati itu juga sudah sampai bimteknya. Tapi pada kesempatan kali ini kita lebih ke kewajibannya terlebih dahulu ya. Jadi atas belanja Bapak Ibu itu untuk lebih mudah mengingatnya, pajak-pajaknya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 1 PPh 21, 2 PPh 22, 3 PPh 23, 4 PPh pasal 4 ayat 2 atau final, dan 5 pasal 15. Jarang ya kalau pasal 15 itu untuk pelayaran, penerbangan ya ke luar negeri misalnya, itu jarang. Dan yang terakhir adalah tentunya PPN ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tanyanya belakangan atau sembari ini Pak enaknya? Sampaikan singkat dulu aja ya Bapak Ibu ya. Next, Mas Widi mohon izin. Ini sudah ya, next lagi. Serta nanti jangan lupa diurus ya Bapak Ibu. Ini next aja. Karena kita tidak tentang aplikasi ya. Yang pertama, apabila kita belanja barang, di benak Bapak Ibu kalau belanja barang pajak apa sih yang ada di situ? Jadi kan memang pada dasarnya tadi seperti yang saya sampaikan, kalau belanja itu kita pemikirannya itu ada pajaknya. Terlebih dahulu pikirkan dulu itu ada pajaknya. Baru nanti kita lihat lagi apakah memang harus dipungut atau tidak ya. Untuk belanja barang tadi seperti yang sudah disampaikan, ini harusnya sudah oke ini tadi Pak, udah PPh 22 dan juga PPN, itu yang sudah ada di benak kita. Cuman kita lihat lagi nih transaksinya. Kalau ternyata belanja barangnya adalah di bawah 2 juta rupiah, maka untuk PPh-nya tidak perlu dilakukan pemungutan oleh Bapak dan Ibu sekalian. 2 juta itu sudah DPP, sudah exclude PPN, PPN-nya sudah dikeluarkan. Begitu juga dengan PPN-nya. PPN-nya ketika memang di atas 2 juta itu baru dipungut oleh Bapak Ibu. Kalau di bawah 2 juta itu dipungutnya oleh rekanan, bukan oleh Bapak Ibu, oleh vendornya. Ya, kadang-kadang masih ada yang nanya nih, apakah kalau rekanannya PKP atau bukan PKP perlu nggak sih dipungut PPN-nya, gitu kan? Pada dasarnya kalau sesuai ketentuan, yang perlu dipungut PPN-nya itu adalah yang sudah PKP dan nilainya sudah di atas 2 juta itu baru dipungut. PKP itu adalah rekanan yang bisa menerbitkan faktur pajak Bapak Ibu. Tapi di sini dalam hal ini karena kan Bapak dan Ibu sekalian juga dalam anggaran belanjanya kan sudah dianggarkan PPN ya pada dasarnya. Jadi hemat kami tidak perlu lagi melihat apakah sudah PKP atau tidak. Kalau memang di atas 2 juta belanja barang dipungut saja PPN-nya. Kecuali memang untuk hal-hal tertentu yang memang dia itu adalah dibebaskan PPN-nya atau tidak dipungut PPN-nya. Misalnya belanja makanan di restoran, itu kan sudah dikenai pajak daerah. Berarti meskipun di atas 2 juta tidak perlu dipungut lagi PPN-nya. PPh 22-nya kena nggak? Kalau memang belanja makanan bukan catering, masuknya belanja barang kena PPh 22 1,5%. Kalau rekanannya tidak ber-NPWP, penekanannya berapa persen? Angkat tangan Ibu. Mana yang jawab 3? 3, Mas Widi 3. Seperti biasa kita menghabiskan souvenir kali ini dapatnya ya tambah saja ya. Payung dan lain-lain. Jadi
kalau tidak ber-NPWP, Bapak Ibu mungutnya 3%, ya. Dicek lagi rekanannya. Kalau cuma bisa ngasihnya KTP 3%, ya. Disetornya pakai 411 211 930. Masih ada yang suka salah setorannya? Ada. 411 930 untuk PPh 22-nya disetor atas nama rekanan, disetor atas nama vendor. Tapi kalau vendornya misalnya tidak punya NPWP, ya disetornya atas nama desa. Ya, karena kan kita nggak bisa setor PPh 22 tanpa NPWP. Ya. Kemudian untuk PPN-nya sejak Mei 2022 itu kita setor pakai NPWP desa. Ya, nggak ada lagi yang setor PPN atas nama rekanan, ya. Dan sekarang sudah 11%. Ya. Lanjut, untuk PPh 22 ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ada beberapa, ada pengecualiannya ya PPh 22 seperti pembelian gabah, kemudian meterai, pos, listrik itu meskipun memang belanjanya barang itu tidak dikenakan PPh 22. Lanjut, berikutnya PPh, ini contoh-contohnya sudah paham belum Bapak Ibu? Mau dijelaskan contohnya? Contoh ya, tanggal 18 Oktober Desa A beli ATK ke Mas Dodi. Ini NPWP-nya, Mas Dodi sudah dikukuhkan sebagai PKP. Harga transaksinya itu 3.330.000 sudah termasuk PPN, ya. Maka kewajiban Desa A apa? Kita cek terlebih dahulu, kita analisis. Yang pertama, Desa A beli apa ke Tuan Dodi? Beli ATK. ATK barang atau jasa? Barang. Berarti yang ada di pikiran Bapak Ibu, oh ini akan kena nih dua-dua. Cuma kita cek lagi berikutnya, nilainya 3.330 termasuk PPN. Karena tadi PPh 22 itu exclude PPN, kita keluarkan dulu PPN-nya. Setelah kita keluarkan PPN-nya masih di atas 2 juta atau sudah di bawah 2 juta. Cara menghitungnya adalah 3.330.000 kali 100 per 111. Kenapa 111? Karena PPN sekarang sudah 11%. Ya, dapat angka 3 juta. 3 juta di atas PPN, di atas 2 juta? Di atas ya. Jadi pertama belanja ATK, yang kedua nilainya di atas 2 juta sudah, dan dananya dari desa sudah pasti ini harus dipungut PPh 22 sebesar, karena Mas Dodi punya NPWP dipotongnya 1,5%, Rp45.000 disetor atas nama Dodi apa desa? 22 Dodi, PPh 22 Dodi ya. Jadi satu-satunya jenis pajak yang disetor atas nama rekanan sekarang hanya PPh 22, sisanya atas nama desa. PPN-nya 3 juta dikali 11%, 330.000 disetor atas nama desa. Contoh berikutnya Mas Wiki minta tolong. Oh next aja. Next ada contoh berikutnya. Ini cara inputnya nanti kalau sudah kita masuk ke bagian pelaporan ya. Kalau terlalu cepat kalau disampaikan aja deh Bapak Ibu. Ada lagi enggak? Oke. Yang sebelumnya Mas minta tolong. Ini contohnya kalau misalnya Tuan Dodinya ngasih surat keterangan sebagai UMKM. Ada yang pernah ada kejadian seperti itu enggak? Vendornya ngasih ke Bapak Ibu, ini loh saya tuh UMKM, ada surat keterangannya, fotokopian. Ada yang pernah seperti itu? Ada? Nggak ada? Ya. Kalau misalnya nanti ada, maka rekanan yang seperti itu dicek dulu surat keterangannya berlaku sampai kapan, ya. Kalau memang masih berlaku, maka nanti dipotongnya bukan 1,5%, tapi dipotongnya 0,5%, ya. Kalau ngasih, tapi kalau misalnya dia ngaku-ngaku doang, hanya ngaku-ngaku tapi nggak ada buktinya, jadi Bapak Ibu memang harus minta buktinya. Surat keterangan UMKM itu tetap 1,5, ya. Tapi kalau dia memang ngasih buktinya valid, masih berlaku 0,5. Next. Ini contoh lagi, nominalnya 2.109.000. Ternyata setelah dikali 100 per 111 dapatnya 1,9. 1,9 di bawah 2 juta, ya berarti tidak perlu dipungut PPh 22-nya. Ya, PPN-nya pun itu dipungutnya bukan oleh Bapak Ibu, tapi dipungut oleh Tuan Dodinya.
Ada PPN-nya, tapi nggak perlu mungut Bapak Ibu ya, nggak perlu disetor. Next. Nah, kemudian belanja jasa. Kalau belanja jasa yang di benak Bapak Ibu ada pajak apa saja? Boleh angkat tangan. Terus? Ada lagi Ibu? Oke, ada yang bisa bantu? Angkat tangan. Biasa plesir kan? Boleh dikasih Mas Ibu ya tadi. Pak Nano dapet. Oke, untuk belanja jasa itu kemungkinannya banyak ya Bu ya. Cuman overall mungkin secara umum Bapak Ibu mengenalnya ya PPh 23 ya. Kalau belanja jasa ya PPh 23. Cuma nanti kalau kita pecah-pecah lagi, kita bedain lagi itu ada beberapa ya. Secara umum memang PPh 23 dan PPN. Nah, yang membedakan kalau tadi belanja barang, PPh-nya kita harus cek dia nominalnya di atas atau maksimal 2 juta. Nah, untuk PPh 23 kita nggak lihat nominalnya. Berapapun nominalnya, Bapak Ibu motokopi, Bapak Ibu servis motor yang cuman 50.000, kalau judulnya jasa servis jasa, belanja jasa, maka dipotong PPh 23. Besarnya berapa? Boleh angkat tangan lagi. 4% itu kalau gimana? 2% itu kalau gimana? Oke, boleh Mas Yudi, tepuk tangan untuk ibunya luar biasa. Jadi kalau lawan transaksinya ber-NPWP dipotongnya 2%, kalau tidak ber-NPWP 4% ya, PPh 23. Kalau PPN-nya gimana? PPN-nya Bapak Ibu tetap harus melihat nominal di atas atau di bawah 2 juta ya. Kalau jadi yang perlu kita bedakan itu PPh-nya. Kalau PPN-nya masih sama, mau belanja barang, mau belanja jasa masih sama. Lihat nominal di atas 2 juta atau di bawah. Kalau PPh baru kita pecah ya. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Usman, gimana kalau misalnya Bapak Ibu jasa tapi ternyata reparasi, tapi ternyata di dalamnya ada unsur spare part, suku cadang, dan itu dirinci ya. Jadi pada dasarnya kalau memang oleh lawan transaksi kita atau vendor kita kelihatan tuh berapa servisnya, berapa spare partnya ya, kembali lagi itu judulnya belanja jasa atau barang, kan judulnya tetap belanja jasa meskipun di dalamnya ada belanja barang, maka tetap dibungut PPh 23 ya, 2% atau 4%. Kenapa? Nanti dikhawatirkan kalau misalnya Bapak Ibu memecah jasanya sama barangnya, bisa jadi nanti suku cadangnya kan di bawah 2 juta, malah nggak dipungut pajak, nggak pungut pajak, malah nanti takutnya jadi kesalahan. Amannya maka itu dijadikan kembali lagi ke kita belanjanya apa judulnya. Kalau memang belanja jasa pemeliharaan ya jasa, berarti PPh 23 ya. Selain jasa, PPh 23 itu juga dikenakan atas sewa ya Bapak Ibu. Sewa selain tanah dan bangunan ya. Sewa selain tanah dan bangunan contohnya apa? Sewa motor, sewa kendaraan, sewa alat, sewa mesin. Pokoknya yang bukan bentuknya tanah, bukan bangunan. Kalau Bapak Ibu sewanya ruangan, itu kan bangunan. Sewa tempat, gedung, itu bangunan. Nah, kalau sewanya selain tanah atau bangunan, tadi juga dipotong PPh pasal 23 ya, 2% atau 4%. Jenis setorannya nanti beda ya Bu ya. Kalau memang jasa, misalnya jasa catering, jasa reparasi tadi setorannya 104, 411, 24, 104 kalau jasa atas nama desa. Kalau sewa, bentuknya sewa mobil, mau jalan-jalan kelimpang ubus masih di wilayah sendiri ya, itu 100 ya, masa. Betul. Nah, judulnya biasanya di itu masa ya. Kemudian selain dua jenis ini, keduanya tarifnya sama ya, 2% ya. Nah, ada lagi PPh 23 kalau misalnya Bapak Ibu ada penyelenggarakan lomba ngasih hadiah, lomba wayang ngasih hadiah, tapi hadiahnya ke yang terima paguyuban atau kelompok, maka harus dipotong dulu pajaknya 15%. Ada lomba dalang
tapi atas nama paguyuban, lomba ebek bener ya Pak? Ebek. Iya, 15%, penghargaan, bonus dan lain-lainnya, tapi yang nerima lembaga atau badan itu 15%. Dan mungkin sebagai perhatian juga ya Bapak Ibu ya, jasa itu sebetulnya beda. Jasa yang dipotong PPh 23 itu kalau penyelenggaranya adalah badan. Ya, Bapak Ibu di desa, di kantor komputernya rusak, mau dibenerin. Kalau Bapak Ibu servisnya ke PT, ke CV, ke koperasi misalnya, atau ke firma bentuknya badan, maka dipotongnya yang 2% Tapi kalau misalnya Bapak Ibu servisnya ke orang pribadi, itu dipotongnya PPh 21. Dipotongnya 21. Berapa? Yaitu kali 50% dulu honornya, baru dikali 5%. Jadi tarif efektifnya kalau ke orang pribadi jadi 2,5%. Kalau aduh bingung bedain mana ini catering ini orang pribadi atau badan sih, ya udahlah 23 aja. Ya. Tapi kembali lagi nanti yang kemudiannya ya. Tapi kan nanti tetap Bapak Ibu harus melihat NPWP lawan transaksi kan. Kalau jelas-jelas itu orang pribadi ya 2,5%. Ini contohnya yang perbaikan kendaraan ya. Nilainya 2109 termasuk PPN. Maka 1,9 kali, ternyata setelah dikeluarkan PPN-nya nilainya 1,9. Belanjanya belanja jasa atau barang? Perbaikan kendaraan, jasa. Oke. Nilainya di bawah 2 juta, dipotong nggak PPh 23-nya? Tetap dipotong ya, karena tadi belanja jasa, nggak lihat nominal. Untuk PPN-nya dipungut tapi oleh rekanan. Ya, sekali lagi yang membedakan itu di PPh-nya nominal ya. Nominal 2 atau di bawah itu PPh-nya. Kalau PPN tetap masih sama kalau di atas 2 juta. Berikutnya ada lagi, ini catering ya. Kalau memang belanja makanan, Bapak Ibu sekalian, bukan belanja makanan yang bentuknya aqua yang sudah jadi atau ciki-ciki yang sudah jadi di toko-toko ya. Kalau misalnya Bapak Ibu belanjanya snack makanan, belanjanya di restoran, di rumah makan, itu tidak ada PPN-nya, termasuk juga catering ya, karena sudah dikenai pajak daerah. Jadi satu objek pajak tuh nggak boleh kena pajak 2 kali, sama daerah dipajakin, sama pusat dipajakin. Kita kan pemerintah pusat ya, PPN itu pajak pusat gitu. Jadi paling kenanya salah satu aja pajak pusatnya, PPh-nya kena, dan pajak daerah ya, catering atau makanan. Ini kendaraan dinas, ini apa nih contohnya? Ini dipungut dua-duanya ya, baik PPN maupun PPh 23-nya, karena nilainya di atas 2 juta, jadi PPN-nya juga dipungut oleh Bapak Ibu. Nanti materinya insya Allah kami bagikan ke Mas Ipul. Kemudian belanja jasa konstruksi, tadi Bapak Ibu ya, makanya tadi saya bilang kalau belanja jasa itu bisa dipecah-pecah. Kalau orang pribadi gimana, kalau ke badan gimana ya. Termasuk tadi hadiah yang kelewat ya, hadiah. Hadiah itu di PPh 21 juga ada. Bedanya apa? Kalau yang terima orang pribadi itu 5%. Tapi kalau yang terima badan, Bapak Ibu lomba wayang, lomba dalang, yang peserta-pesertanya itu paguyuban. Paguyuban kan bukan orang pribadi ya, yayasan gitu lah misalnya. Itu badan, maka itu dipotongnya PPh 23 15%. Tapi yang misalnya yang ikut ternyata atas nama pribadi, bukan atas nama yayasan, 21 5%. Kalau bingung itu pribadi atau yayasan, biasanya bilangnya yang paling kecil ya. Tapi kan biasanya anggaran sudah dianggar kasihan ke yang dipotong biasanya gitu ya. Ya pokoknya dipisah-pisah gitu ya. Pribadi, badan. Nah, untuk sewa, kalau sewa tadi, sewa selain tanah bangunan, itu mau ke orang pribadi, mau itu ke badan sama ya, masih dikenakan 2% atau 4% PPh 23. Nah, belanja jasa konstruksi, ada satu jasa yang dia bukan PPh 23 tapi kenanya jasa konstruksi. Kena apa? Coba angkat tangan. PPh apa?
Ya betul. Salah, tapi nggak apa-apa, dapat hadiah Mas Diki. Yang betul PP pasal 4 ayat 2. Ayat 2 satu. Ya tadi kan 1, 2, 3, 4 PP pasal 4 ayat 2. Nah untuk jasa konstruksi ini apa? Misalnya Bapak Ibu ada program membangun jembatan, bangun gardu, bangun desanya, kantor desanya dan sebagainya, ada pembangunan ya. Jasa konstruksi ada 4 ayat 2 dan juga PPN-nya. Untuk 4 ayat 2-nya juga nggak lihat nominalnya. Tapi biasanya sih kalau bangun sesuatu pasti di atas 2 ya. 2 juta. Nah untuk tarifnya beda-beda ya Bapak Ibu, ada yang 1,75, ada yang 4. Beda-bedanya tergantung apa? Ya tergantung dari ini, apakah penyedia jasanya badan atau orang pribadi. Kalau badan dia kualifikasinya kecil atau besar, kan biasanya mereka menunjukkan sertifikat sebagai pengusaha atau pemborong ya. Jasa konstruksi dia termasuknya pengusaha kecil atau menengah atau besar. Kalau nggak bisa ngasih sertifikat maka kena yang ini nih 6% ya. Tapi kalau punya sertifikat dicek lagi dia kecil atau besar atau menengah, nanti Bapak Ibu bisa cek di sini. Pekerjaan konstruksi ya, di sektornya 41128409 atas nama desa. Sama seperti tadi halnya, misalnya Bapak Ibu membangun gedung, tapi kan di dalamnya Bapak Ibu beli di dalamnya tagihannya misalnya ada materialnya dan sebagainya, gak usah pusing-pusing dipisahin, jadiin satu aja sebagai jasa konstruksi. Upah buruhnya kecuali memang bukan ke satu orang, bukan ke satu rekanan, paham ya? Kan ada yang swakalola kalau nggak salah ya, apa ya? Iya. Kita beli material sendiri, ngupahin sendiri. Nah kalau yang seperti itu ya balik lagi ke jenis pajaknya. Kalau upah ya berarti PPh 21, belanja barangnya PPh 22, jasa konstruksinya nyewa orang misalnya, apa enggak ya? Biasanya nggak nyewa, enggak ya? Nah itu sendiri-sendiri. Tapi kalau misalnya udahlah kita tetapkan dia sebagai pemborong yang membangun dan di dalamnya dia belanja material, dia punya karyawan, ya udah masukin sebagai belanja jasa konstruksi 4 ayat 2 atas seluruh nilai tagihannya. Ya, berikutnya. Ini contohnya masih sama, cuma diganti jenisnya aja ya. Pakai PT Jaya Konstruksi, tidak punya sertifikat maka pakai 4%. Next lagi, PPN sama, masih sama Bapak Ibu. PPN itu ada di semua jenis belanja ya, kecuali nanti yang 4. Nah sewa tanah atau bangunan ya, sewa tanah atau bangunan kena PPh pasal berapa? Angkat tangan Bapak Ibu. Bapak-bapaknya belum ada yang angkat tangan dari tadi. 4 ayat 2 berapa Pak? Salah nggak apa-apa, tetap dikasih. 1. Kita dikasih payung. Siapa yang jawab 23 tadi? Ibu abu-abu ya? Mas Ibu abu-abu. Salah. Yang betul 4 ayat 2, tapi tetap dikasih ya. 4 ayat 2. Kalau sewanya selain tanah atau bangunan 23. Yang abu-abu. Nina ya. Iya. Dijual lagi ya Bu ya. Jadi kalau sewanya selain tanah atau bangunan 23. Selain tanah atau bangunan kan kendaraan, mesin, ibu sewa komputer, sewa laptop 23. Tapi kalau sewanya bentuknya bangunan, tanah 4 ayat 2. Tarifnya ada yang tahu? 10 bagian sana, betul 10% ya. Bapak Ibu nyewa gedung buat kumpulan misalnya atau buat acara apa gitu. Tapi yang sewanya selain ke instansi pemerintah lagi, misalnya Desa Purwosari mau pakai aulanya Desa Baturaden, Desa Baturaden nggak ada ya? Desa Rempoa, kita ada nama Desa Baturaden ya. Desa Rempoa misalnya ya. Oke. Nah, Desa Rempoa itu kan instansi pemerintah. Instansi pemerintah itu bukan subjek pajak. Jadi penghasilan yang diterima oleh meskipun bayar nih ke Desa Rempoa itu bukan masuk sebagai objek pajak, nggak ada pajaknya. Ya. Atau Desa Rempoa minjem aulanya KPP Purwokerto. KPP Purwokerto dapat uang dong, uang sewa ya. Nah, uang sewa tersebut
bukan objek pajak. Kenapa? Karena KPP Purwokerto itu instansi pemerintah. Kalau ke swasta lah baru dikenai 10% ya. Lanjut 4118403 PPN ada juga. Lanjut lagi, tanah atau bangunan, ada kejadian beli tanah atau bangunan Bapak Ibu, bukan tanah urugan ya, bukan tanah material, beli tanah sebidang tanah buat dibangun, gak ada ya. Kalau ada ini ya, ini aja ya, sekilas aja, kenanya PPh final juga. Next, ada yang 0% kalau dipakai untuk kepentingan umum, harusnya kalau dibeli oleh desa ya untuk kepentingan umum ya, atau tidak untuk kepentingan umum 2,5%. 41128-402 ini disetor atas nama yang menjual tanahnya. Jadi ini temennya PPh 22 nih, setornya atas nama penjual tanahnya. Tapi kalau tidak ada nggak apa-apa, next aja. Ini yang belanja tenaga orang pribadi ya Bapak Ibu ya, next. Kenanya PPh 21 ya. Orang pribadi Bapak Ibu harus memisahkan. Ada yang pegawai kita sendiri, ada yang di luar pegawai kita ya. Di luar pegawai contohnya apa tadi? Misalnya Bapak Ibu servis motor ke bengkel, tapi bengkelnya pribadi. Kan ke orang ya, ke Tuan A misalnya. Orang itu kan bukan pegawai kita. Ya, itu namanya berarti ke bukan pegawai. Ya, yang termasuk pegawai kita apa? Ya yang sudah masuk ke dalam apa biasanya apa? Surat keterangan apa-apa SK bahwa yang bersangkutan memang diangkat bertugas di SK desa, iya, baik itu PNS maupun non PNS, ya. Ada SK-nya. Kalau pegawai tetap itu kita harus memperhitungkan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Jadi Bapak Ibu, kalau ada pegawai tetapnya, pegawai PNS atau non PNS yang penghasilannya di atas PTKP, harusnya dipotong PPh pasal 21 setiap bulan. Jadi gajinya dia terima sudah dipotong PPh 21 ya, meskipun ditanggung pemerintah. PTKP-nya berapa? Beda-beda tiap orang Bapak Ibu ya. Kalau jomblo, single kayak saya itu setahun 54 juta. Di atas 54 juta. PK 0, tidak kawin 0, tanpa tanggungan 54 juta. Semakin tinggi tanggungannya, ini definisi bahwa banyak anak banyak rezeki ya. PTKP-nya makin naik menikah ya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kepala desanya belum menikah, belum punya tanggungan, penghasilannya setahun netonya adalah 60 juta, maka kaurnya harus motong PPh 21, jangan nggak dipotong penghasilan desanya. Jangan takut diomelin kadesnya karena motong gajinya. Coba dicek lagi nanti penghasilan kepala desanya, bukan brutonya ya, tapi netonya setelah dikurang-kurangi dengan iuran BPJS gitu ya Mas ya. Itu apakah sudah di atas PTKP beliau atau tidak ya. Kalau pegawainya adalah wanita ya, baik menikah maupun sudah menikah, PTKP-nya tetap TK 0. Kenapa? Karena status menikahnya melekat ke suami dan anak juga ke suami. Jadi kalau mau melihat status seorang wanita, jangan lihat dari PTKP-nya ya. PTKP-nya bisa jadi TK 0 tapi ternyata sudah anaknya 5 ya. Karena yang nanggung adalah suami. Jadi dicek lagi ya Bapak Ibu, ada nggak kira-kira pegawai di kantor, pegawai di kantor yang penghasilannya di atas ini? Ada ya. Kalau nggak salah ada di mana tuh kepala desa tuh bisa sampai 11 juta sebulan ya. 11 juta sebulan kan udah otomatis kena ya? Iya. Bukan pegawai, karena suaminya tidak pegawai. Kalau semisal istri bisa menanggung, bisa dapat PTKP dan menanggung anak. Kalau misalnya dapat dengan syarat ada surat keterangan minimal dari kecamatan yang menyatakan bahwa memang suami ditanggung oleh istri, suami dan anak-anak ditanggung oleh istri, baru boleh menanggung ya. Iya. Berarti tertanggung dan ditanggung. Iya. Iya kan kalau gitu kan artinya. Tertanggung dan ditanggung. Iya. Ya, jadi suaminya jadi tanggungan istrinya. Ya, SKTM ya. Dicek lagi, diinventarisasi lagi ya pegawainya. Siap. Itu kalau dipisahkan antara BPJS dengan
menetapkan bidan. Itu apakah ketika settingan kita menghitung pendapat tunjangan kena pajak harus menjumlahkan dulu antara penghasilan tetap dengan tunjangan BPJS-nya, termasuk BPJS kesehatan sama BPJS. Baik. Terus yang misalnya ada suami istri, istrinya begini, punya anak, tapi anaknya ikutnya apa kerja itu apakah pegawai yang laki-laki dihitungnya seperti tadi atau enggak? Apakah karena anaknya itu tidak anak itu tidak masuk tunjangan suami? Itu gimana? Baik. Nah, kalau Bapak Ibu berarti ini beda ya mungkin ya dengan yang instansi pemerintah daerah ya. Kalau pegawai yang di dinas-dinas kan kalau nggak salah pajaknya udah jadi ya, mereka tinggal bayar. Bapak Ibu enggak ya, nggak dapat kayak gitu, harus ngitung sendiri ya. Oke, jadi seperti ini Bapak Ibu sekalian. Pajak tadi PPh 21 itu kan dikenakan atas semua penghasilan bruto Pak. Jadi kalau tadi yang dimaksud Bapak apakah tunjangannya digabung dulu atau tidak, maka semua penghasilan yang diperoleh oleh yang bersangkutan dalam 1 bulan, entah itu tunjangan, entah itu gaji yang rutinnya itu ditambahin dulu semua. Baru dikurangi dengan tadi iuran-iuran yang dipotong dari penghasilan dia, ya. Nah, kemudian berikutnya tadi ada perbedaan terkait dengan di bagian ketenagakerjaan tadi ya Pak ya, atau di bagian penggajian bisa jadi dia gajinya termasuk tunjangan anak. Apakah PTKP-nya dapat potongan anak juga gitu nggak maksudnya Pak? Jawabannya adalah tidak. Gitu. Kalau mengacu lagi ketentuan pajak seperti itu. Bahkan yang di instansi pemerintah desa yang sudah dihitung daerah, mohon maaf, dinas ya, yang sudah dihitung BKAD. Ya pokoknya dihitung oleh bagian keuangannya Pemda ya daerah masih kadang-kadang masih salah ngitungnya gitu. Memang kita harus ada kumpul dulu, dibahas dulu cara ngitung yang benar gimana. Di daerah juga masih istri itu masih boleh menanggung Pak, masih jadi boleh kano dan sebagainya. Jadi menyebabkan kegedean. Jadi pas ngitung SPT pribadinya jadi kegedean, kekecilan gitu kan. Padahal harusnya kan kalau kita pegawai udah nihil nggak perlu bayar lagi. Harusnya apa yang terutang dan yang dipotong harusnya sudah sama. Tapi bisa jadi daerah ngitungnya pakai tanggungan, tapi pas ngitung pribadi kita nggak pakai tanggungan, jadinya lebih bayar. Atau sebaliknya, gitu-gitu sih Pak. Tapi kita sampaikan hitungannya seperti itu Pak. Semua unsur penghasilan digabungkan. Ya. Kecuali yang dia PNS dapat honor yang di luar rutin ya Mas ya. Maka itu jangan digabung karena dia udah kena final 402 ya. Ya atau ya seperti itu. Misalnya Bapak PNS diundang ke suatu acara. Oh, narasumber. Enggak ada Pak. Iya. Oh iya siap. Lanjut. Ya barangkali nanti Bapak ada mengundang PNS dari mana, dari kecamatan, atau dari dinas ya. Berarti itu motongnya itu kan berarti bukan pegawai. Yang seperti itu contohnya tadi ya, ada pegawai bukan pegawai. Salah satu contohnya bukan pegawai adalah kita mengundang orang dari luar, dari narasumber PNS, dipotong PPh final 4 ayat 2. Mas masih ada hadiahnya buat Bapak. Dapat sepedaan. Oke. Ini lapisan tarifnya Bapak Ibu harus hitung lagi ya. Saya di stand aja dulu kuliah 1 semester sendiri untuk PPh 21. Mungkin nanti lebih enaknya dikasih Excelnya ya, yang sudah tinggal masukin angka. Serutannya jadi nanti kita coba pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Tapi ada selama ini penghasilan yang di atas PTKP kepala desa aja atau kepala desa dan sekdesa? Sekdesa gitu. Next. Sebelumnya Mas, maaf. Nah ini yang berkesinambungan, tidak berkesinambungan dan peserta kegiatan ya. Berkesinambungan ini diabaikan saja karena jarang dipakai. Ini tidak berkesinambungan, contohnya yang tadi kalau kita jasa servis ke orang pribadi, catering ke orang pribadi, ini jangan lupa dikali 50% dulu. Ya nanti ada contoh soalnya. Atau peserta kegiatan bruto kali tarif. Kalau tadi masuknya kemana yang PK apa Pak? Honor PKD
PKPKD. PPKD. Nah, masukin aja peserta kegiatan atau lain-lain tidak final 5%. Ya. Jadi jangan lupa dipotong. Jadi nggak lihat PTKP lagi kalau bukan pegawai. Yang dilihat PTKP-nya yang tadi batasan 54 juta itu kalau pegawai. Ini yang contoh tadi yang itu bukan pegawai. Jadi desa A laptopnya rusak, servis ke Mas Dodi. Tadi cara ngitungnya itu jangan langsung dikali tarif 5%, tapi kali 50% dulu ya kalau belanja jasa. Dapatnya segini. Next. Ini yang final ya. Misalnya ada mengundang, ada Bapak Ibu ngasih honor ke PNS golongan 4 15%, begitu juga pensiunannya. Saya undangnya pensiunannya gimana dipotong nggak? Ya ada pada saat pensiun beliau golongan berapa ya dipotong sesuai itu. Makanya 4121 402 atas nama desa. Ya kalau yang tadi rutin 100. Next contohnya. Next. Nggak ada ya. Next ini nggak pakai beliau. Ini makanan dan minuman tidak kena ya, tadi sudah disampaikan tidak kena PPN. Mungkin yang masih bingung biasanya masuknya jasa catering atau belanja makanan paling ya Bu ya. Kalau kita pesen makanan kita mintanya A, I, U, B, A, B, C, D pakai sambal, nah ini berarti masuknya catering. Tapi kalau kita datang ke toko langsung beli A, B, C itu ya belanja makanan. Bedanya gitu. Ya, kalau belanja makanan di atas 2 juta, di bawah 2 juta tadi. Tapi kalau catering nggak lihat nominal ya. Jadi bedanya catering dengan kan sama-sama makanan, tapi bisa jadi kenanya 22, bisa jadi kena 23. 23 itu kalau gimana tadi? Kalau kita pesen ada order mintanya yang seperti apa. Tapi kalau ya kita ke toko snack langsung tunjuk, nggak mesen sebelumnya ya 22 ya. Jasa cetak, jasa fotokopi itu 23. Sekecil apapun nominalnya. Next. Tadi ya Bapak Ibu sekali lagi jangan terlalu lama menyetorkan pajaknya. Maksimal 10 hari, tanggal 10 bulan berikutnya. Laporannya 20 bulan berikutnya. Nanti kita bisa belajar bersama di materi Bintek e-Bupot Unifikasi ya. Nanti Bapak Ibu bawa laptop dan kalau bisa sudah punya sertifikat elektronik semua biar bisa belajar laporan. Kenapa harus lapor, kan sudah setor gitu kan, pertanyaannya gitu ya, biar kita bisa memantau juga apakah yang disetor sudah benar atau tidak. Kalau hanya setor ya kita nggak bisa melihat itu setoran atas apa dan sebagainya. Harus ada pelaporannya biar imbang. Bapak Ibu kan juga sama harus bikin LPJ. Kenapa? Ya biar tahu atas kegiatan pemungutan pemotongan yang dilakukan. Di Sekeudes bikin laporan keuangan, laporan pembantu pajak dan sebagainya. Berikutnya. Oke, next. Oke, terima kasih. Seperti itu Bapak Ibu, silakan jika ada pertanyaan langsung lanjut Bapak. Ya. Tadi kan yang digunakan pajak apabila kita beli. Kalau kita mendapatkan desa itu mendapatkan uang sewa, dia baru tahu. Desa itu kan menyewakan. Jelas setiap desa itu menyewakan tanah pokok atau pokok atau apapun tidak penting punya desa disewakan dan masuk ke kas desa. Berapa persen pastinya? Kenapa tidak? Misalnya ada yang ada yang desa tidak membayar pajak daerah, ada yang membayar pajak dan ada yang apabila tidak bayar pajak gampang-gampang. Jadi yang saya tanyakan itu, desa kan mendapatkan kan? Iya. Mendapatkan sewa,
TK 0 itu tadi sama yang banyak PTPK. tahapan yang malah pendidikan itu Siap. itu kalau yang begitu, apakah yang hanya didapatkan dari dana besar ataukah ada yang misalnya perangkat itu kan ada yang dari pusat, ada yang dari hasil sewa itu sendiri yang Masuknya ke rekening pribadi bukan desa maksudnya. desa mesti ada rekening pribadi lah. Desa itu belum ada bayaran pakai rekening. Oke. Jadi pokoknya itu terimanya tetap cash. Iya, cash. Tapi jadi milik pribadi kadesnya, bukan buat desa. Oke. Perangkat kan tidak punya apa-apa. Ya. Perangkat tidak punya apa-apa. Yang punya kan desa. Siap. Karena sekarang itu sudah tidak ada istilah saya mau pakai kaki siapa. Siap. Pokoknya kaki harus pokoknya siapa bukan. Sekarang adalah tanah milik desa, tanah kas desa disewakan untuk tamsil. Ya, nah itu kan. Nah menurutnya pendapatan yang didapatkan perangkat kan dapatnya dua sumber. Satu dari RPD, satu dari PAD. Apakah dengan jumlah kalau dijumlahkan dua-duanya dia rata-rata di atas 60 juta. Siap. Jadi kan kalau dia cuma kena itu ya lepas dari masalah menanggung atau tidak menanggung. Gitu. Karena yang kebetulan suami atau istrinya PNS itu kan bebas tugas. Dan nanti orang suami dia kan nggak ada tanggungan apa-apa. Anak juga enggak, istri juga enggak. Gitu. Kalau yang kebetulan salah satunya PNS kan, itu di desa kayak gitu. Jadi maksudnya penghitungan jumlah yang dimaksud tadi, kalau pun neto, bukan pajak, bukan BPJS, namanya bayar BPJS melakukan harus sudah bisa walaupun bunyinya di situ ada, nyatanya kan orang bayar orang, nyatanya kan sudah include kan ini, jadinya yang hitung itu tadi. Nah, apakah yang hitung selebihnya dari tadi yang batasan itu apa total dari pendapatan yang didapatkan misalkan 70 juta lah misalkan setahun yang itu apa dari 70 jutanya apa 70 juta kurangi 54 misalkan gitu banyak intinya itu pendapatan desa bayar pajaknya berapa kalau kita beli dia mau kita mengeluarkan kita berapa Saya jawab ya Pak ya. Dengan Bapak siapa mohon maaf Pak? Panano dari desa Panda. Oke. Pak Sekdes, terima kasih pertanyaannya Pak. Terus tambahan sedikit. Monggo. Jadi KPP pertama itu kan beliau di desa. Dia mesti bisa suratnya orang. Dan itu perhitungannya. Apakah dari pendapatan, apakah dari rencana pendapatan, apakah dari realisasi pendapatan? Karena persentasenya berapa nih Pak? Pangkat itu sudah membayar 51 juta budget. 0,7% waduh. Karena yang rumah dari 7 miliar. Padahal 7 miliar kan ambil. Jadi yang setahu saya akhirnya itu sekarang realisasi cuma ganti umur ngitung itu sangat jelas itu saya sampai tadi sempat pernah tadi Pak Kadek saya juga ke sana mungkin bisa tapi saya belum ada tadi saya tuh pernah kursi dari anak saya masih Oke, sudah Pak Nara? Ya, menambahkan yang disampaikan Pak Nas dan nanti menjawab dan itu karena kebetulan ini salah satu kita yang menilai kebetulan ada apa ya PAD yang semestinya sudah masuk sekian tahun itu belum masuk sampai dengan hari ini sehingga angka rencana pemasukannya tadi disampaikan Pak Nas tidak padahal dan itu kemudian itu yang bagaimana artinya sampai dengan hari ini
karena realisasi Jelasnya di gimana itu? itu menjadi ukuran yang dari 7 miliar baru realisasinya baru sekian. Kan kalau dari 7 miliar ya artinya kan barunya realisasinya yang gitu, bukan rencana anggarannya. Karena sampai dengan kapan itu kalau belum ada proses pencairan yang sewa menyewa di pajak ya angkanya menjadi seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak. Saya jawab dulu ya Pak Nanong ya. Yang pertama tadi terkait dengan pendapatan desa ya Pak ya. Desa punya tanah, punya gedung disewakan. Maka tadi seperti yang saya sampaikan, instansi pemerintah, desa, pusat, daerah itu bukan merupakan subjek pajak menurut Undang-Undang PPH. Maka apabila bukan subjek pajak, penghasilan yang diterima pun bukan objek pajak. Artinya tidak dikenakan pajak. Iya. Disewakan. Iya. Berarti kan kita kan itu kan milik desa. Iya. Yang penting memang penerima penghasilan itu memang jelas-jelas desa. Ya, desa itu kan bukan subjek pajak, berarti bukan objek pajak yang diterima oleh desa. Sama seperti halnya kami punya kafe pajak. Bapak Ibu udah pernah main ke kafe pajak belum? Di Jalan Gerilya, ya. Kita punya kafe pajak di sana. Kita sewakan kepada pihak ketiga agar membuka kafe di gedung kami yang ada di Gerilya, ruang arsip. Pernah ke sana? Sebelahnya Surya Yuda ya, Hotel Surya Yuda itu ada kafe pajak, itu kan yang mengelola pihak ketiga, kita sewakan kepada mereka. Ketika mereka membayar uang sewanya kepada kami, which is KPP Pratama Purwokerto yang merupakan instansi pemerintah pusat, bukan subjek pajak, maka penghasilan sewa yang diterima kami KPP Pratama Purwokerto itu bukan objek pajak dan masuknya sebagai penerimaan negara, bukan pajak. Ya mungkin kalau di Bapak masuknya sebagai PADK atau yang lainnya, tapi bukan objek pajak ya. Kemudian pertanyaan berikutnya yang kedua tadi terkait dengan yang penghasilan ya Pak ya. Pegawai itu penghasilannya apakah yang diperhitungkan, apakah yang sumber dananya dari APBD saja ataukah ada yang dari luar-luar itu ikut diperhitungkan atau tidak dalam menghitung batasan tadi gitu ya? Kalau di desa itu ada yang sumber dari PAD, sanksi, ada yang dari APD, itu kalau menurut saya sih bukan sama-sama keluar dari APBDes, sumbernya dari APBDes. Nah, itu sudah dijawab nih oleh Pak Usman. Kalau memang dari APBDes, judulnya memang keluarnya dari APBDes, maka ya semuanya diperhitungkan sebagai penghasilan yang bersangkutan untuk menghitung batasan kena pajaknya ya. Ya kalau ada yang di luar APBDes itu yang nggak perlu dihitung oleh kaur tuh jangan pusing-pusing menghitung penghasilan kadesnya di luar dana dari APBDes. Cukup menghitung yang keluar dari APBD saja. Misalnya kaurnya kepala desanya punya toko, kaurnya nanya, Pak omset tokonya berapa? Nggak usah, itu udah urusan pribadi beliau. Bapak Ibu cukup mengurus yang dari APBD. Untuk yang urusan toko, penghasilan dari toko, omset itu menjadi kewajiban pribadi beliau kepala desa ketika lapor SPT tahunannya. Karena kan wajib pajak orang pribadi wajib untuk lapor SPT tahunannya 1 tahun sekali ya kalau NPWP-nya aktif. Kalau Bapak Ibu nggak lapor SPT, NPWP-nya aktif, nggak lapor SPT itu biasanya kita akan WA blast tuh, ada surat cinta ya, dihimbau untuk lapor. Makanya kalau penghasilannya di bawah PTKP di-NE-in aja ya, seperti itu Pak. Berikutnya yang ketiga, yang terkait dengan
cara ngitungnya gimana sih gitu ya Pak ya. Jadi di KPP ini kami jelaskan terlebih dahulu, ada bagian pengawasan, penyuluhan, pemeriksaan dan lain-lain. Kemarin yang memanggil Bapak dan Ibu sekalian ke kantor kami itu pada dasarnya adalah memang judulnya sosialisasi, tapi kan di dalamnya ada monitoring dan evaluasi. Itu diselenggarakan oleh seksi pengawasan dari seksi pengawasan kami. Seksi pengawasan kami account representatifnya Batu Raden Ibu Eni Rujati. Ya Bu Eni itu kan biasanya pegawai kami kantor pajak itu juga dapat datanya dari pusat, dari Kanwil, dari Solo, dari Jakarta dan sebagainya. Sifatnya adalah memang mengklarifikasi kepada Bapak dan Ibu sekalian ini sudah benar atau belum. Kalau memang terdapat dari kaminya memang juga belum kurang tepat, tidak benar, disampaikan saja agar menjadi evaluasi juga bagi kami ketika nanti menghitung realisasi ke tahun-tahun ke depannya, gitu ya. Kenapa kemarin yang kenapa yang dipakai adalah rencana, bukan pakai yang realisasi? Ya kami di sini kan berdiri sebagai penyuluh, kami kurang paham karena kan yang menghitung adalah account representatifnya yang datanya sudah dari pusat. Bisa jadi ya itulah yang harus diklarifikasi oleh Bapak Ibu. Jadi kalau ada surat data ke kantor itu jangan langsung di shredder atau jangan langsung ditilep langsung, tapi mohon disampaikan klarifikasinya kepada kami yang benarnya seperti apa. Nanti kan akan kami sampaikan juga kepada atasan kami sebagai bahan pertimbangan agar kami juga pada saat itu lebih baik lagi. Jangan sampai shock, desanya kok cuma 0, gitu ya. Karena ternyata yang dipakai patokan tuh rencananya bukan realisasinya. Harusnya kan dihitung dulu tuh realisasinya berapa dari rencana. Oke, pajaknya, persentasinya harusnya dari realisasinya gitu ya. Itu disampaikan aja, tidak apa-apa. Tapi kami di sini berdiri sebagai penyuluh, nggak megang data-data itu, jadi kami kurang paham. Dan nanti bisa klarifikasi ke AR atau ke Kasiwaskonnya. Mas Wiki ada tambahan? Sudah cukup? Ada lagi? Pak Nano bagaimana? Sudah cukup. Terima kasih. Yang mana Pak terkait yang mana itu? Yang tadi karena rankingnya itu ya. Ya itu mohon maaf, kami juga nggak bisa. Kami bukan yang meng-create angka-angka itu. Karena biasanya kami pun tidak serta-merta ngambil data itu. Biasanya dari pusat, dari Jakarta, entah itu dari Kanwil, dari Solo ada data. Kan karena pasti kerjasama ya. Sekarang data itu udah gampang banget didapatkan. Apalagi nanti NPWP pakai NIK ya Bapak Ibu. Jangan lupa pemutakhiran, pemadanan kalau yang belum ya. Nanti kan pakai NIK itu data-data Ibu akan nanti jadi satu kesatuan, sangat mudah bagi kami misalnya ada data-data yang didapatkan. Itu klarifikasi aja, silakan. Ada lagi silakan Bu. Ibu ini dulu ya Bu yang tadi. Silakan dari mana dan siapa Bu? Ibu Latifah Karangmangu. Belum 1 tahun ada 2 surat himbauan. Baik. Untuk klarifikasi. Untuk yang pertama memang kita sudah ke sana. Sudah dapat TPS-nya ya. Maaf ya. Oke. Terus yang kedua baru kemarin datang. Dapat lagi. Cuma memang anggarannya kan jadi ada selisih 2 juta sekian kan seperti itu. Jadi rasio penyetorannya kan kecil, persentasenya kecil. Nah, ada lanjutan sini yang mau saya tanyakan itu, misalnya nih kita bayar tadi kayak PPN 22 PPH rekanan. Apakah itu masuk include di katanya dilacak atau enggak? Soalnya kan masa bisa selisihnya banyak banget. Terus kita yang jadi di kosnya kan dikasih terus dolar kan kayaknya kurang pas kayak gitu. Terus yang kedua, kalaupun misalnya PPN seperti kayak aspal kan ada vendornya.
itu keluarin Faktur. keluarin faktur otomatis kan bukan kita yang bayar, vendornya yang bayar. Nah itu masuk ke ini enggak, ke data ini enggak? Ya jadi kami nggak enak juga kan dari kemarin dipanggil ke kantor Pratama terus batu lagi termasuknya kecil. Nah terus nggak enak juga kan dikira kok nggak dibayar pajaknya, ternyata selisihnya terlalu banyak dari yang data dari KPP sama data yang dari kita punya. Karena di sistem Siskudes itu kalau input data pajak itu kan menyertakan NPN. Berarti kalau NPN sudah ada kan berarti sudah dibayar. Kan seperti itu ya Mas, maksudnya gambarannya kan kayak gitu. Nah kok selisihnya banyak banget nih. Cuma itu sih Mas, jadi nyambung pertanyaannya. Oke, siap, baik. Disclaimer dulu ya Bu sekali lagi ya, karena kami di sini harusnya memang ngajak HR-nya mungkin ya Mas ya, yang megang data-datanya. Nanti kami juga sampaikan ya Mas Wiki kenapa perbedaannya seperti itu ya. Yang tadi harusnya kan dari ada data belanja tuh di kita realisasi belanja ya, harusnya seperti ini ya. Ada data belanja masuk ke kita realisasi belanja barang, berarti ini akan dua-duanya sekian, PPN-nya sekian ya. Harusnya meskipun disetorkan atas nama rekanan, itu akan tetap terbaca sebagai kewajiban desa, karena nanti biasanya kan atasnya nama rekanan, bawahnya ada penyetornya ya, seperti itu. Harusnya sih seperti itu, jadi harusnya terrecord. Tapi kalau misalnya selisihnya terlalu banyak, sepertinya bukan dari PPh 22, mungkin dari PPN-nya, karena itu kan PPN-nya 11%. Seperti mungkin tadi kejadiannya adalah ketika dari desa menyerahkan sepenuhnya kepada vendor untuk menyetor sendiri PPN-nya. Barangkali dari Bapak Ibu sih sudah bayar ke mereka, tapi ternyata mereka setornya atas nama dirinya sendiri, bukan atas nama desa. Bisa jadi seperti itu dan sebagainya. Banyak penyebabnya. Tapi nanti kami sampaikan selisihnya karena apa. Kemudian tadi ke apa lagi ya Bu? Satu lagi ya. Itu ya, intinya itu ya. Bedanya terlalu jauh. Iya. Yang selisih besar itu Ibu sudah konfirmasi ke kantor? Sudah dibuka datanya sama Ibu Eninya? Ternyata apa? Iya, nanti dikonfirmasi lagi ya. Ada lagi Ibu, Bapak masih ada hadiah nggak? Hadiahnya double. Tadi Ibu silakan duduk dulu. Dari mana dan namanya? Pamit Jen, ya. Di sana berarti ya Bu ya? Oh, iya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi ya, untuk yang pengadaan hewan ternak kena pajak apa ya? Hewan ternak mungkin yang ada pertanyaan Bapak Ilo ya, bibit tanaman, hewan ternak, bibit tanaman, pangan ya, pangan ternak dan pakan ternak dan sebagainya. Nah, kalau sesuai dengan ketentuan perpajakan, untuk kan PPN itu ada beberapa fasilitas ya. Kalau memang termasuk ke dalam barang strategis, tadi termasuk yang disebutkan oleh ibunya hewan ternak untuk pengadaan di desa untuk masyarakat gitu ya. Nah itu termasuk yang dibebaskan PPN-nya dengan syarat harus ada faktur pajak 08. Jadi rekanannya PKP atau bukan? Kalau memang PKP maka bikin faktur pajak 08.
Kalau bukan PKP seperti yang tadi saya sampaikan, ke petani misalnya biasanya itu tidak ada PPN-nya. PPH-nya aja, PPH 22. Ya, kalau dengan PKP tadi syaratnya harus ada faktur pajak, mereka bikin 08. Contohnya balai besar tuh beli sapi impor, beli sapi apa gitu. Itu memang ada faktur pajaknya, kodenya 08, maka bisa mendapat fasilitas dibebaskan. Tapi kalau memang belinya sudah jelas-jelas bukan ke PKP, ke petani, NPWP aja bahkan nggak punya, maka sesuai ketentuan itu tidak ada PPN-nya, hanya PPH 22 saja karena termasuk barang dan tidak termasuk yang dikecualikan. Sebesar 1,5% kalau ber-NPWP, 3% kalau tidak ber-NPWP. Mas Widi ada tambahan? Ini kan pembelian barang kan harus mempunyai sertifikat bersertifikasi. Misalnya kalau beli tanaman yang maksudnya bukan apa beli jalan istilahnya asli, dia mestinya yang punya sertifikasi termasuk pembelian hewan itu ini mestinya ada sertifikatnya. Penjabarannya dari KPP pertama seperti apa? Sebagaimana disampaikan jasa kasih masalah bebas jasa untuk melakukan kegiatan pelaksanaan pembangunan kena PPh pasal 21. Padahal selama ini ongkosnya untuk pekerja tidak pernah tukang upah gitu Pak. Maksudnya pegawai bangun itu dalam beberapa hari biasanya upah mingguan gitu, maksudnya upah golongan itu maksudnya kan pegawai tidak tetap ya, bukannya bukan pegawai, itu memperhitungkan PTKP harian, masih di bawah PTKP atau di atas PTKP Pak. Kalau yang tadi upah, kalau judulnya upah, tapi kalau kayak tadi honor untuk jasa apa itu beda. Jadi dibedakan, kalau PPL 21 itu ada pegawai tetap yang memang pegawai kita itu memperhitungkan PTKP bulanan atau tahunan. Kalau misalnya kita ada membayar orang, maksudnya dalam beberapa seminggu, dikontrak seminggu, dikontrak sebulan, upahnya mingguan, itu namanya pegawai tidak tetap, memperhitungkan PTKP harian. Berarti 4.500.000 dibagi berapa hari, 30 hari gitu misalnya. Jasa konstruksi itu kan antara lain belanja material. Kalau swadaya, swakelola, swakelola kan kita material beli sendiri, tukang bayar sendiri. Kalau memang masih di bawah batasan tadi, di bawah yang tukangnya masih di bawah batasan PTKP harian, itu belum terlihat. Di situ tadi yang di slide ada nggak Mas? Harian berarti kan sebulan itu 4.500.000 dibagi 30 kurang lebih segitu Pak. Masih di bawah itu atau tidak? Kalau ini masih di bawah itu. Jadi dibedakan memang ya ada PPH, ada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai. Ya mungkin kami di ada penegasan. Ini kan sementara ini yang saya sampaikan tadi honornya BPD ada yang tidak, ada yang tidak. Tadi disampaikan yang honor UTK itu kan juga kena, termasuk di dalamnya apa honor-honor teman-teman tadi yang BPKD dengan PKA begitu, sehingga kami ada kepastian yang sudah mungut sudah benar berarti kita lanjutkan, yang belum nanti kita ingatkan sebabnya pada nanti teman-teman ada yang mengajukan SPP BPK honornya BPK PPH pasal 21 kan dengan sendirinya saya sampaikan baiknya kan PPH pasal 21 ini ada karena kalau tidak ada kesepahaman ya orang-orang pada bercerita sendiri saya butuhkan kesepahaman itu karena saya yang akan
mengeksekusi lanjut apa tidak. Ya, honor dipotong Pak, kalau honor dipotong. Uang saku dipotong. PPh 21 yang dipotong itu adalah Bapak Ibu sekalian, mohon izin itu kan sudah anggap sudah dananya juga bukan dana Bapak Ibu gitu, kenapa berkeberatan untuk memotong itu? Ya kami tahu, kalau nanya ke kami masa Bapak berharapnya kami jawab tidak, ya susah juga gitu loh. Ya. Sebenarnya dari ya Iya, itu kan bunyinya itu honor Pak. Iya, bukan pegawai. Kenapa? Upah ya, SPD. Perjalanan dinas itu di 21 nggak pernah kalau perjalanan dinas. Insentif kena Ibu. Aduh, coba dong ya. Ada yang mau dijawab? Penjelasannya orang kayak gue begitu kan kita menjadi repot. ini memang dari desa kita mengeluarkan Ya, saya sependapat dengan Pak. Nah, karena bendahara itu tadi, walaupun tadi menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tapi kan yang dikejar-kejar tetap dari tahun ke tahun. Kalau memang kewajibannya belum terpenuhi kan memang harus dikejar. Iya. Akhir tahun itu ada penghitungan. Ya, akhir sini pada saat jenengan tidak melakukan kewajiban, nanti pada saat ada pemeriksaan orang, kewajiban itu tetap akan ditagih. Kalau kenapa? Caranya gimana hitungannya? Langsung dikali 5% Pak, tarif terendahnya. Kalau ber-NPWP 5, tidak ber-NPWP 6. Tapi kan yang hitungannya pegawai rantai tetap yang 500 dibagi 30 itu bukan tetap. Lawang hanya sebulan aja 250.000 Pak, dibagi 30. Nanti ada penjelasan bahwa pegawai tetap itu adalah pegawai yang dikontrak dalam berapa masa dan dibayarkan penghasilannya dalam bulanan, mingguan, harian, seperti itu, maksimal bulanan gitu. Seperti itu. Iya. Pak, benar Pak. Ini nanya ya Pak ya. Apa sih bedanya honor sama insentif dalam perpajakan Pak? Insentif adalah tunjangan. Tunjangan, oke. Kena pajak nggak? Kena pajak Pak. Honor tunjangan kena pajak. Enggak, artinya kan sudah jelas ya, insentif atau honor tetap kena pajak. Nah itu selesai clear gitu. Pak, dijelasin Pak. Bentar. Yang perlu dibedakan sekarang adalah pegawai tetap, pegawai tetap atau bukan pegawai. Kalau diperhitungkan sebagai pegawai tetap, hitung PTKP-nya. Kalau bukan pegawai, nggak hitung PTKP, berapapun honornya kena pajak. Iya, upah pegawai tidak tetap itu adalah pegawai
yang dikontrak dalam beberapa waktu dan pembayaran penghasilannya itu dalam mingguan, dalam bulanan atau dalam harian. Itu memperhitungkan PTKP harian. Pak, bentar satu lagi Pak. Ini kan kalau desa itu ya. Nanti Pak Usman ngerti, kalau saya salah ya. Itu kan penerima manfaat atas belanja itu kan dasarnya SK, surat keputusan. Contoh kayak guru. Tadi kan ada pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Di desa itu ada namanya kalau itu kan ada pegawai tetapnya berarti kepala desa sama perangkat desa. Nah, kalau yang tidak tetap karena dia penerima itu biasanya Kades juga mengeluarkan SK bahwa itu bukan perangkat desa. Apakah yang seperti itu juga kena pajak? Yang bukan perangkat desa itu kan tetap harus penerima manfaat itu kan harus ada SK-nya. Bapak menerangkan bahwa dia itu pegawai di situ. Iya, berarti pegawai tetap istilahnya Pak. Bisa pegawai tetap. Clear ya? Clear udah selesai. Pokoknya kena pajak semua gitu. Kalau pegawai tetap memperhitungkan PTKP, pegawai tetap itu PTKP. Bapak Ibu masih di bawah setengah itu. Yang memperhitungkan dari PTKP adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan baru bekerja. Kalau tadi tukang kan kerja dapat penghasilan kalau disuruh kan. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu pekerjaan. Apakah guru power seperti ini atau tidak? Ya, yang menentukan kembali Bapak dan Ibu sekalian. Kalau tukang kan memang pekerjaannya seperti ini ya, maksudnya masuk banget ke pengertian ini toh. Hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari, jumlah unit yang dihasilkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Kembali lagi ke Ibu deh, balik lagi Ibu yang menentukan dan desa ya. Kalau kami kan menyampaikan aturannya seperti ini, yang menentukan beliau pegawai tetap bukan pegawai. Disilakan. Jadi pemahaman pegawai tetap tadi disampaikan. Kalau perangkat itu nggak ada tetap. Kalau yang lain bukan pegawai tetap. Dari Pulau Sari kemarin saya memberikan kebijakan nomor tegel dulu saya kan potongnya apa begitu, yang lain dipotong begitu. Ya nggak boleh. Tapi dengan ada artinya dengan penjelasan seperti ini, penjelasan saya yang kemarin gugur begitu. Berarti yang motong kan begitu. Ekar boleh memotong. Gurunya kan potong. Guru saya ada yang lain lah. Orang main senting bukan pegawai dibayar individual ya. Bulanan? Oh iya. Ini cara ngitungnya Bu yang sebelah. Jadi kembali lagi ya Bapak Ibu untuk menentukan karena pajak kena pajak atau tidaknya kan tadi dari status pegawai bukan pegawai tidak tetap, maka diserahkan kembali kepada desa, maksudnya kepada pemerintah. Beliau statusnya sebagai apa? Ya, monggo. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, kami maksudnya menjelaskannya dari sisi situ. Nanti diserahkan lagi ke Bapak Ibu. Kita kan ini self assessment system ya, pajak di Indonesia itu kan kita yang hitung sendiri, kita yang bayar sendiri, kita yang
kita hitung sendiri, bayar sendiri, lapor sendiri. Nanti kalau sudah masuk ke pelaporan kita di kantor ada beda ya, baru kita luruskan gitu. Karena kan sifatnya sekali lagi self assessment system, kita tuh ngitung pajak udah dibebaskan oleh pemerintah, kita sendiri yang menghitung. Kalau misalnya udah masuk ke laporan ada kurang tepat, baru kita hitungkan yang tepatnya seperti apa. Beda kayak PBB ya, kalau PBB kan official assessment system, angka pajaknya udah ada tuh, kita nggak bisa kurang nambah lagi, pajak PBB kan udah ada. Itu zaman dulu Bu, sebelum 1983 kita dulu official assessment system, ditentukan kamu bayar sekian, tapi kan merasa jadi nggak adil, WP sendiri yang menghitungkan satu assessment system. Termasuk juga lisensi pemerintah, yang tahu belanjanya kan Bapak Ibu sendiri, yang tahu status pegawai kan Bapak Ibu sendiri juga. Monggo dibayarkan nggak dibayarkan. Tapi kalau misalnya nanti kita ada masuk ke kita terus kita cek, ya nggak apa-apa kan, sama-sama saling klarifikasi. Kita tidak menjustifikasi ini salah ini benar, sepanjang memang bukti-buktinya memang ada, ini pegawai tetap kami, sehingga memperhitungkan PTKP kami juga tidak akan memaksa untuk membayarnya seharusnya. Mau dilanjut sampai jam berapa? Silakan Pak. Pas apa ya? Saya lupa. Pas akhirin dulu P3A apa ya? P3A air itu ya. Sewa apa Pak? Lapor pajak, PBB-nya. Saya ikut PBB yang nyewa desa atau badan hukumnya, yang ketiganya menyewa ke desa. Iya, ya kalau tadi semua penghasilan yang diterima oleh instansi pemerintah itu bukan objek pajak. Jadi disampaikan aja ke badan hukumnya, ini bukan objek pajak, jadi memang nggak ada pajaknya karena kami instansi pemerintah bukan subjek pajak. Setorannya atas nama siapa Pak? Desa atau? Desa. Bapak dapat Bapak penghasilannya berarti dipotong dong desanya. Bapak harusnya dapat 10 juta tapi jadinya cuma dapat 9 juta karena 1 juta enggak, harusnya kan nggak kena pajak karena Bapak gara-gara suami kita juga iya, yang betul gitu. Iya, sampaikan saja. Saya terimanya utuh. Mungkin karena mereka merasa sebagai badan hukum atau PT, kan memang PT atau PT, CV, badan hukum itu kan memang kalau menyewa ada kewajiban untuk potong PPh. Cuman kan kita lihat dulu tanah siapa yang disewa. Mungkin mereka belum paham bahwa tanah yang disewa itu tanah desa dan penghasilannya masuk ke desa gitu Pak. Mungkin seperti itu. Jadinya mereka udah motong karena takut diperiksa juga mereka kalau nggak motong gitu. Lebih ketakut ya Pak ya. Negara berterima kasih kepada wajib pajak Gitu Pak. Tapi kami sampaikan ya di alurnya seperti itu. Kalau Bapak dapatnya tapi tetap
full atau dipotong? Kalau full ya nggak apa-apa. Kalau misalnya dipotong ya salah. Nah, dengan yang seperti itu, mau tidak mau, mungkin ya Pak sampai kasar ada dikasih kwitansi. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena desa diterima seperti perjanjian, padahal dia harus membayar pajak. Berarti kan Memang saat itu kita mempersilahkan karena itu perhitungan bisa orang dengan dalam kemudian yang ingin saya bahwa kita dinaikkan, berarti ada tetap ada unsur potongnya. Iya, seperti itu Pak. Intinya harusnya bukan itu ada di undang-undang PPH Pak, undang-undang PPH saya lupa pasal berapa. Di situ disebutkan bahwa badan instansi pemerintah yang belanja dan penghasilannya berasal dari iya, bagi mereka kan ada keluar biaya dan memang kewajiban motong jadi motong, cuman kan mungkin mereka tidak melihat siapa yang dipotong, jadi akhirnya tetap motong. Gimana Pak? Iya, kalau yang kepada perorangan, pokoknya kepada selain instansi pemerintah itu ya dipotong, memang mereka wajib potong. Mereka mungkin ya tetap menjalankan on the track pemotongan akhirnya gitu. Masih ada sumber ini? Mas mau? Sedangkan untuk honor-honor seperti palu, tekan dan tadi kan itu hanya diperhitungkan dengan ya, kami sampaikan kembali tadi Ibu ada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai. Untuk pengenaan pajaknya dikembalikan lagi ke desa. Beliau statusnya sebagai apa? Kalau memang beliau statusnya pegawai tetap, memperhitungkan PTKP. Kalau bukan pegawai, nggak memperhitungkan PTKP, jadi berapapun akan kena pajaknya. Begitu. Ya, monggo kalau memang dinyatakan pegawai tetap, kembali lagi ke ibu. Kami tidak bisa menentukan Bu dari pajaknya beliau siapanya. Iya. Kami nggak berani kalau sampai bilang gitu Bu. Kalau memang nanti Ibu ada membuktikan bahwa pegawai tetap, ya nggak apa-apa. Jadi kembali lagi ke Ibu. Kalau dari kami tadi betul disampaikan Ibu, kami hanya menyampaikan mana yang dipajaki, mana yang nggak dipajaki. Gitu. Yang dipajaki kena PTKP kalau pegawai tetap. Kalau misalnya bukan pegawai, tidak melihat lagi PTKP-nya. Gitu. Jadi kembali lagi, sebagaimana kita tahu itu kan, bukan, kita tahu bahwa di perpajakan itu ada namanya tax avoidance, ada tax avoidance dan tax evidence ya. Ada penghindaran pajak, tapi kan kita juga nggak mengajari penghindaran pajak. Maksudnya ada yang memang tidak membayar pajak tapi dengan jalur yang tetap mengikuti aturan hukum. Seperti tadi, misalnya kalau mau dijadikan sebagai pegawai tetap, akhirnya dia nggak kena pajak, ya itu kan berarti masih dalam jalur gitu. Tapi gimana caranya, Bapak Ibu yang menentukan itu, bukan dari kami. Kalau kami kan hanya menyampaikan apa yang sudah disampaikan di undang-undang. Kalau Ibu mau menetapkan beliau sebagai pegawai tetap, ya berarti PTKP yang dipakai. Dan kalau masih di bawah itu nggak, seperti itu ya Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu,
masih tidak kondusif ya. Sekali lagi kami sampaikan benar kata Ibu tadi, kita yang menentukan mana yang kena, mana yang enggak. Tapi itunya ini balik lagi ke Bapak Ibu ya, nanti monggo. Ya, kembali lagi ke beliau ya. Oke, siap. Ya, kami sangat paham sekali Bapak Ibu apa yang mungkin ya pasti Bapak Ibu yang mendapat keluhan kan dari beliau-beliau yang dipotong pasti kan mengeluhnya ke siapa lagi kalau bukan ke Bapak Ibu kan, jadinya jadi dapat keluhan. Kami sangat paham seperti itu. Monggo Bapak Ibu gimana cara menetapkannya sebagai pegawai tetap, bukan pegawai. Kami hanya menyampaikan apa yang sudah diatur dalam undang-undang ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf jangan sebel sama kami. Jadi ya kami hanya menyampaikan itu. Kembali lagi Bapak Ibu yang menentukan ya. Bunga Mawar, Bunga Melati, Purwojati Aji Barang. Saya mohon pamit undur diri. Selamat sore dan salam sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas atensi daripada Bapak memberikan materinya, mudah-mudahan kami tidak bisa memberikan apa-apa, hanya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan walaupun tidak ada apa-apanya, manakala teman-teman kami ada yang masih bingung, kami undang lagi, jangan kapok begitu. Monggo nanti kita lanjutkan acara kaitannya dengan monggo nanti Mas. Ini mohon berdiri semuanya untuk bisa berfoto bersama. Modelnya duduk Pak. Duduk apa berdiri? Duduk aja kali ya Bu ya. Iya, yang Mas Oyin. Ada Mas